Assalamualaikum dulur Among Rogo. Jangan lupa untuk selalu meniatkan ibadah sebelum memulai segala aktivitas, agar mendapatkan manfaat di dunia, dan juga hikmah pahala di akhirat kelak. Bayangkan, sebuah pagi yang semestinya membawa harapan baru, justru menjadi saksi getirnya ujian hidup. Di sebuah desa yang berselimut embun tipis, Gus Carik terbaring lemah di pembaringan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, tatapannya kosong menembus langit-langit rumah. Rasa sakit yang ia derita tak kunjung pulih, meski berbagai ikhtiar telah ditempuh. Tabib, dokter, bahkan para ahli spiritual sudah didatangi. Air doa telah diteguk, ruqyah berkali-kali dilantunkan, berbagai terapi batin dan fisik pun tak terhitung jumlahnya. Namun sakit itu tetap bersarang, mencengkeram erat seolah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berat dari sekadar penyakit biasa. Pada suatu sore yang sendu, ketika langit mulai basah oleh gerimis, datanglah Bunyai dan Embok Sri. Dua sosok sepuh yang selama ini menjadi guru spiritual dan penuntun jalan batin Gus Carik. Mereka duduk bersila di depan ranjang, membacakan doa pelan, lalu menatap Gus Carik dengan pandangan berat. "Le, kalau memang ikhtiar dohir dan batin sudah ditempuh semua, mungkin saatnya kamu melakukan perjalanan." Suara Embok Sri parau namun tegas. Gus Carik mengernyitkan dahi. "Kemana Embok?" tanyanya lirih, hampir tak terdengar. Embok Sri tersenyum tipis, seolah menyimpan rahasia besar. "Ke Purbo Kencono." Gus Carik berpikir sejenak. Apakah itu sebuah pondok atau padepokan? Senyum Embok Sri makin lebar, namun ada kesan aneh di balik senyum itu. "Bukan Le, itu istana goib, di puncak Gunung Lawu." Angin sore berdesir lebih dingin dari biasanya, seolah mengamini betapa beratnya perjalanan yang akan ditempuh. "Ingat Le," pesan Bunyai menambahkan. "Jika sudah sampai, bermunajatlah, mohon kesembuhan kepada Allah, lalu segera pamit pulang. Jangan sekali-kali menginap." Kata-kata itu menggantung di udara, menimbulkan getar halus dalam dada Gus Carik. Di benaknya mulai terbayang jalanan berkabut, hutan lebat, dan misteri besar yang menantinya di ketinggian Gunung Lawu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Serta saya doakan dulur semua senantiasa diberi nikmat kesehatan, rizki yang luas, barokah dan melimpah. Amin ya robbal alamin. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih membalut dedaunan ketika Gus Carik menyiapkan perjalanan. Tidak sendiri, ia mengajak Mbah Pon, saudara seperjalanan yang setia menemani kemanapun langkah jauh membawanya. Dengan sepeda motor Honda Revo kesayangan, Gus Carik dan Mbah Pon mulai menembus jalan-jalan berliku menuju Gunung Lawu. Melewati perbukitan, menembus hutan, mereka sempat berhenti sejenak di Telaga Sarangan, melihat bayangan kabut bergelayut di atas air. Namun perjalanan ini rupanya tidak semulus harapan. Arah tujuan yang seharusnya jelas, tiba-tiba mengabur. Mereka tersesat, tanpa sadar sudah melenceng jauh hingga ke Astana Giri Bangun, bahkan sempat nyasar sampai Solo. Mbah Pon berkali-kali mengelus dada. "Gus, mungkin ini tanda kita salah jalan," ucapnya pelan, menahan rasa cemas. Gus Carik menggeleng tegas. Dalam hatinya bergemuruh tekad. Ia percaya, ada tangan Allah yang menuntunnya. Setelah berputar arah menuju Tawangmangu dan Cemoro Sewu, mereka kembali menembus hutan-hutan lebat di lereng Lawu. Kabut mulai turun perlahan, menyelimuti jalanan sempit yang diapit jurang dan tebing curam. Di sebuah persimpangan kecil yang hanya bertanahkan tanah merah dan bebatuan basah, Gus Carik menghentikan motornya. Dari balik kabut, tampak sosok kakek tua berjalan perlahan, membawa tongkat kayu. Gus Carik pun mendekat, menundukkan badan dengan sopan. "Mbah, permisi, arah ke Purbo Kencono lewat mana ya?" Kakek tua itu hanya tersenyum, senyum yang aneh, penuh makna tersembunyi. Tanpa sepatah kata pun terucap, ia melangkah pergi. Gus Carik sempat memandang heran, lalu menoleh ke arah kakek itu lagi. Namun, dalam hitungan detik, sosok tua itu menghilang di telan kabut, seolah tak pernah ada. Gerimis mulai turun, membasahi jaket tipis mereka. Mbah Pon mulai gelisah. "Gus, mending kita pulang saja, takut kemalaman di hutan," katanya dengan nada berat. Gus Carik menggenggam erat stang motor. Tatapannya penuh keyakinan. "Sedikit lagi Mbah. Aku yakin kita sudah dekat." Tanpa menunggu lebih lama, ia kembali memacu motornya menembus gerimis,
mengabaikan rasa lelah dan dingin yang mulai menusuk tulang. Dan ketika mereka melintasi sebuah bukit kecil, samar-samar di kejauhan terlihat pucuk bangunan seperti menara kecil. "Mbah, itu," seru Gus Carik. Suaranya dipenuhi harapan. Mereka mempercepat laju motor, menuju arah bangunan tersebut, berharap menemukan tempat berteduh. Namun apa yang mereka temukan jauh di luar nalar manusia biasa. Semakin dekat dengan bangunan itu, Gus Carik mulai menyadari ada yang tak biasa. Dari kejauhan tampak seperti musola kecil, namun saat mereka melintasi gapura sempit di depannya, pandangan mereka langsung terhenti. Bukan musola, bukan pula surau tua, tapi sebuah pendopo megah yang berdiri gagah di tengah tanah luas, tersembunyi rapat di balik rimbunnya hutan Gunung Lawu. Di depan gapura itu, berdirilah kembali sosok kakek tua. Bukan yang mereka temui di jalan tadi, tapi wajahnya tak asing. Kakek itu tersenyum, seolah sudah menunggu. "Selamat datang Gus Carik," ucapnya tenang. Namun kalimat itu langsung membuat dada Gus Carik mencelos. "Kami sudah menunggu sejak tadi siang." Gus Carik dan Mbah Pon saling pandang. Raut wajah mereka menegang. Ini pertama kalinya mereka datang ke tempat ini, tak ada yang tahu nama mereka, apalagi niat kedatangan mereka. "Ini Purbo Kencono," gumam Gus Carik tak percaya. Kakek itu mengangguk pelan. "Benar Le, ini istana Purbo Kencono yang mu cari." Begitu melewati gapura yang lebarnya hanya cukup dilalui 2 sepeda motor, Gus Carik dan Mbah Pon tak bisa berkata-kata. Halaman di dalamnya membentang luas, seolah tak terbatas. Sebuah pendopo tinggi berdiri dengan tiang-tiang kayu tua yang berukir halus. Di pelataran yang lapang, terparkir rapi mobil-mobil tua dan beberapa kendaraan agak baru. Tapi satu hal yang tak masuk akal, gapura masuk tadi begitu sempit. Mustahil mobil-mobil itu bisa lewat. Jalan menuju lokasi pun hanya selebar jalur motor dan di pinggirnya langsung jurang curam. Dari mana semua kendaraan itu bisa masuk? Dari mana orang-orang sebelumnya datang dan bagaimana mereka keluar? Di antara rasa takjub dan kebingungan, Gus Carik dan Mbah Pon berjalan perlahan memasuki pendopo. Suasana di dalamnya sunyi namun hangat. Berjejer senjata tua dari zaman kerajaan, tombak, keris, bahkan mahkota emas tersimpan dalam peti kaca. Bau kemenyan dan dupa samar memenuhi udara, tapi tak membuat sesak. Justru menenangkan. Di sebuah meja panjang, ada buku tamu. Gus Carik membuka lembarannya. Namanya tokoh-tokoh besar tertulis di sana. Entah pejabat, kiai, sampai sosok yang ia kenali dari berita nasional. Yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di kolom waktu tempuh tercatat beberapa tamu membutuhkan waktu 1 minggu untuk sampai ke tempat ini. Ada yang 2 minggu. Bahkan ada yang 3 hari. Gus Carik menuliskan namanya sendiri. Waktu tempuh 1 hari. Kakek juru kunci yang sejak tadi mengamati dari kejauhan mendekat perlahan. "Panjenengan berdua adalah tamu yang dipilih untuk sampai kemari dalam waktu tercepat," ucapnya. "Dan itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena restu dari Gusti." Dalam diam, Gus Carik mulai menyadari, tempat ini bukan hanya sekadar tempat. Ini adalah gerbang antara dunia nyata dan sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih rahasia dari yang pernah ia bayangkan. Malam belum datang, tapi langit sudah tampak kelabu. Kabut pekat merayap perlahan, menelan batas antara dunia dan sunyi. Kakek juru kunci menghampiri dengan wajah tenang. Tangannya membawa sekar kembang setaman yang masih basah oleh embun. "Monggole, ini untuk ziarah," ucapnya lirih. "Ikuti jalur batu di samping pendopo. Nanti akan sampai ke ruang pesarean." Gus Carik menggenggam bunga itu erat-erat. Langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Mbah Pon mengikutinya dari belakang, lebih banyak diam, seolah memahami bahwa tempat ini bukan tempat biasa. Mereka tiba di pelataran tenang dengan 3 bangunan kecil. Masing-masing tertutup pagar kayu yang sudah tua namun bersih. Sebuah papan kecil menandai setiap ruang. Ruang pesarean Pak Karno. Ruang Kanjeng Retno. Ruang Eyang Semar. Udara di sekitar terasa lebih padat. Seolah ada ribuan mata tak kasat mata yang mengamati mereka dari balik pepohonan. Di ruang pertama, Gus Carik bersimpuh. Hatinya bergetar. Tangan gemetar ketika ia mulai membaca munajatnya. Memohon kesembuhan atas sakit yang tak kunjung reda. Tak lama, hawa di sekitarnya berubah. Angin terasa berputar pelan. Dan tiba-tiba, seolah dari balik ruang kosong itu, sebuah tangan tak terlihat menepuk pundaknya perlahan. Gus Carik membuka mata. Tak ada siapa-siapa. Tapi aroma wangi minyak cendana menguar. Dan dari dalam pikirannya terdengar suara.
Tak berupa kata, tapi sebuah restu yang hanya bisa dirasakan. Mbah, aku tadi ngerasake Pak Karno hadir. Gumamnya kepada Mbah Pon yang hanya mengangguk pelan, seolah ia juga merasakannya. Di ruang berikutnya, ia membaca sholawat dengan lirih. Bayangan siluet wanita berjubah putih terlihat sekilas dari sisi mata. Di ruang terakhir, suasana makin hening. Suara alam pun seakan tak berani menyentuh tempat itu. Selesai bermunajat, mereka kembali ke pendopo. Kakek juru kunci sudah menunggu dengan secangkir kopi dan beberapa potong roti di atas nampan kayu ukir. Di sampingnya, 2 tilam putih bersih telah disiapkan. "Monggo, silakan istirahat," kata kakek itu. Gus Carik menunduk sopan, namun ia teringat pesan Embok Sri dan Bunyai. "Mbah, maaf kami ndak bisa menginap. Kami harus segera pamit." Kakek juru kunci hanya tersenyum. "Semoga ridho Gusti selalu bersama panjenengan. Tapi sebelum pulang, apakah ada pesan khusus saat panjenengan riadloh tadi?" Gus Carik menggeleng pelan. "Boten Mbah. Hanya rasa tenang dan damai yang sulit aku ucapkan dengan kata." Ia kemudian merogoh sakunya, mengeluarkan selembar uang 50.000 dan menyerahkannya. Kakek itu menerimanya dengan takzim. "Uang ini bukan sekadar pemberian. Ini akan saya simpan sebagai kenangan sakral. Tidak akan saya gunakan. Ini adalah benda keramat mulai sekarang." Waktu menunjukkan hampir jam 4 sore. Langit sudah mulai meredup. Kakek juru kunci mengantar mereka sampai gapura. "Perjalanan panjenengan belum benar-benar selesai. Hati-hati di jalan. Satu hal yang harus panjenengan ingat, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, fokus ke depan." Gus Carik mengangguk, menyalakan motor, dan melaju menembus kabut, tanpa pernah sedikit pun menoleh. Namun apa yang mereka temukan di bawah sana, justru membuat waktu seolah berhenti. Asap tipis dari knalpot Honda Revo menghilang perlahan di telan turunan curam. Kabut makin tipis seiring mereka menuruni lereng Gunung Lawu, dan langit sudah kembali cerah. Namun suasana di sepanjang jalan masih menyisakan sesuatu yang tak biasa. Pepohonan seolah memandang, tebing-tebing diam dalam sorot tajam. Gus Carik tetap fokus ke depan. Pesan kakek juru kunci terus menggema di benaknya. Jangan menoleh ke belakang. Mbah Pon di jok belakang pun diam 1000 bahasa. Tangannya erat memegang besi pegangan motor, seperti tahu bahwa perjalanan turun ini bukan sekadar perjalanan biasa. Mereka melaju cukup kencang melewati jalan sempit yang hanya muat satu kendaraan, menuruni bukit, hutan, hingga mulai terdengar suara gemericik air dari kejauhan. Di ujung turunan, samar-samar terlihat warung kayu sederhana dengan atap seng, berdiri di pinggir jalan dekat Telaga Sarangan. Warung itu tampak familiar. "Mari mampir sebentar Mbah." "Ngaso," ujar Gus Carik. Mbah Pon hanya mengangguk. Wajahnya masih menegang, tapi jelas ia juga merasa butuh jeda. Motor mereka berhenti perlahan. Suara mesin mati, dan udara sore menyambut dengan kelembutan yang tak wajar. Gus Carik duduk di bangku kayu panjang. Ia menatap ke arah telaga. Lalu dengan santai, ia melirik jam tangan yang sejak tadi tidak diperhatikan. Detak jantungnya langsung melonjak. "Mbah iki jam piro?" tanyanya gugup. Mbah Pon buru-buru melihat jam digital di motornya. "Lo 4:30 sore, Le." Keduanya saling pandang. Hening. Logikanya remuk. Mustahil. Dari Puncak Lawu ke Sarangan biasanya butuh waktu 2 jam lebih. Apalagi dengan kondisi jalan sempit, tikungan tajam, dan kontur curam. Harusnya mereka baru sampai sini sekitar Isya, mungkin jam 7 malam. Tapi ini, masih jam 4:30. Dan di sekitar mereka, suasana sore masih terasa hangat. Awan belum sepenuhnya gelap. Suara burung pun masih terdengar. Gus Carik berdiri. Matanya menyapu sekitar. Tidak ada yang aneh. Namun hatinya tahu, sesuatu yang besar telah terjadi. Ia menunduk, lalu menghela napas dalam-dalam. "Mbah, kita tadi lompatan waktu. Lompatan dimensi." Mbah Pon memejamkan mata. "Aku juga ngerasa kele. Perjalanan tadi, bukan cuma fisik. Kita benar-benar masuk ke wilayah gaib, dan sekarang balik lagi." Hati mereka makin yakin. Yang mereka alami bukan mimpi, bukan ilusi. Semua nyata. Tapi waktu telah dikoyak, digulung, dan dikembalikan dalam bentuk yang tak biasa. Mereka kembali menaiki motor dan melanjutkan perjalanan pulang. Jalanan makin ramai. Suasana kota mulai terasa. Namun di dalam hati Gus Carik, ada satu keyakinan yang kini mengakar kuat.
Kesembuhan bukan lagi sekadar harapan, tapi sebuah jalan terang yang telah ia tapaki, lewat ridho Allah dan misteri agung dari Purbo Kencono. Malam telah turun saat mereka tiba di rumah. Langit gelap dihiasi kelap-kelip bintang, angin malam berhembus pelan, menyapu halaman rumah Gus Carik yang sepi. Suara jangkrik bersahutan, seperti menyambut kedatangan dua jiwa yang telah menembus batas antara alam. Gus Carik turun dari motor dengan langkah pelan. Tubuhnya letih tapi batinnya tenang. Mbah Pon ikut turun, lalu duduk di kursi bambu depan rumah. Lampu gantung temaram menggantung di beranda. Mbok Sri menyambut dari dalam. Wajahnya seketika berubah sendu begitu melihat Gus Carik berdiri di depan pintu. "Wis rampung, Le?" Suaranya pelan tapi dalam, seperti suara seorang ibu yang sudah tahu segalanya. Gus Carik menunduk hormat, lalu menjawab, "Wis rampung Mbok, tapi aku ora yeso nerangke kabeh sing tak alami." Mbok Sri mengangguk perlahan. "Emboh piye sing penting awakmu bali. Selamat." Malam itu, Gus Carik memutuskan untuk tidur lebih awal. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya penuh. Namun sebelum berbaring, ia membuka satu bungkusan kain kecil yang ia dapat dari kakek juru kunci. Di dalamnya, ada sekar melati yang masih segar, padahal perjalanan telah berjam-jam lamanya. Dan satu lembar uang 50.000, sama persis dengan yang ia berikan saat pamit. Di pojok uang itu, tertulis rapi dengan tinta emas. "Kenangan suci dari Purbo Kencono. Hanya yang tulus yang akan mengerti." Gus Carik memeluk kain itu. Matanya basah, bukan karena takut, tapi karena ia tahu dirinya telah melalui gerbang besar kehidupan. Bukan hanya perjalanan ke puncak gunung, tapi perjalanan ke kedalaman jiwa. Malam itu, Gus Carik tertidur lelap, tubuhnya hangat, dan dadanya terasa lapang. Di dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua bermahkota emas tersenyum, berdiri di pelataran istana megah. Di sampingnya, berdiri Semar dan Kanjeng Retno. Semua tersenyum, perlahan menghilang bersama kabut. Dan dari kejauhan, terdengar suara lembut, seperti nyanyian langit. "Selamat datang di jalan terang, wahai anak bumi yang mencari kesembuhan." Di ujung perjalanan yang panjang, di balik segala rasa lelah dan bingung, Gus Carik akhirnya menemukan satu hal paling hakiki, bahwa kesembuhan bukanlah soal raga semata, tapi tentang jiwa yang kembali tunduk kepada sang pemilik kehidupan. Perjalanan menembus belantara, bertemu penjaga gaib, dan singgah di istana Purbo Kencono bukan semata misteri atau keanehan, melainkan bentuk lain dari kasih sayang Allah yang dibungkus dengan rahasia. Seperti dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 286. "La yukallifulahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Gus Carik diuji dengan sakit, tapi ia tidak menyerah. Ia tidak sekadar berobat ke dokter, tapi juga mencari hikmah dalam sunyi, dalam riyadloh, dalam doa-doa panjang yang lirih di ketinggian gunung. Perjalanan spiritualnya mengajarkan kita bahwa ketika jalan dunia terasa buntu, kadang Allah membukakan pintu langit lewat jalan yang tak masuk akal, tak terlihat mata, namun terasa oleh hati yang bersih dan tulus. Hikmah besar dari kisah ini adalah, jangan pernah meremehkan niat baik, jangan pernah menyepelekan ikhtiar, dan jangan pernah menolak panggilan hati untuk kembali pada Allah. Karena bisa jadi, pertolongan datang bukan dari siapa yang paling kuat, tapi dari siapa yang paling ikhlas. Dan seperti pesan kakek juru kunci di puncak Lawu, hanya yang tulus yang akan mengerti. Semoga kisah ini menjadi cahaya kecil, yang menyentuh hati kita untuk lebih dekat pada sang pemilik hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.